Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang putri yang lagi duduk di ayunan taman. Ia bernama Mayang, di mana Mayang menginginkan seorang pangeran, dan akhirnya, datanglah Pangeran Kodok, dan Pangeran Kodok memberi Mayang sebuah kejutan, di mana Mayang mendapatkan pekerjaan yang gajinya ratusan juta. Setelah ia dapatkan, Mayang tidak mau menikah dengan Pangeran Kodok tersebut, dan Pangeran Kodok murka. Sebuah gempa dan awan hitam menyelimuti langit, dan akhirnya, Mayang dibangunin samanya. Ternyata, si Mayang cuman mimpi doang. Gempa, gara-gara Pangeran Kodok. Lu nih, kebanyakan nonton telenovela jadi. Di pagi harinya, Mayang segera pergi ke kantor untuk interview. Tiba-tiba motornya mogok di jalanan. Di lain sisi kita akan dibawa kepada Jordi, di mana Jordi yang hendak meeting sama klien, dibuat telat oleh mobilnya yang juga mogok. Sampai-sampai Mayang dan Jordi naik satu taksi yang sama. Keributan terjadi di antara mereka, dan sopir taksi segera pergi meninggalkan mereka, dan Mayang serta Jordi berjalan kaki. Udah telat tahu. Dikarenakan Jordi yang gagal meeting sama klien, Jordi segera ke kantor. Sesampai di kantor, Jordi bertemu dengan Mayang. Mayang tidak bisa ikut interview, karena Mayang telat datang. Dan Mayang sangat marah kepada Jordi, sampai-sampai narik-narik Jordi. Ternyata, Jordi adalah pimpinan perusahaan tersebut. Waduh, apes betul si Mayang. Kan makanya Mbak, tadi saya mau jelasin. Setelah itu, Mayang bertemu di kafe sama sahabatnya bernama Dea, di mana Dea ngasih sebuah pekerjaan untuk Mayang. Jikalau Mayang mau menjadi wali kelas di tempat Dea mengajar, tanpa pikir panjang, Mayang menerima tawaran tersebut. Saya mau kasih info kalau saya tuh udah dapet guru pengganti buat Bu Andini. Selama Mayang mengajar di sekolah, Mayang dibuat pusing oleh salah seorang murid yang tingkahnya luar biasa. Murid itu bernama Dava. Setiap hari Mayang selalu dikerjain oleh Dava. Akan tetapi, Mayang tidak ambil pusing. Aduh, apa sih? Jangan tembak-tembak ibu dong. Aduh. Hari demi hari berlanjut, tiba-tiba Dava masih menunggu orang tuanya untuk menjemput ke sekolah, dan Mayang menitipkan Dava ke security. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, papanya Dava datang, karena ia kehilangan anaknya, dan Mayang segera membantu Jordi untuk mencari anaknya. Itu, saya bantu buat cari Dava. Ya udah. Akhirnya, Mayang berhasil menemukan Dava, di mana Dava lagi duduk di taman bersama mamanya. Perlu diketahui bahwa Jordi dan mama Dava sudah berpisah. Nah, mereka ribut di sana. Mayang jadi serba salah atuh. Fix nih, gue bakalan dipecat. Di hari berikutnya, di mana Dava yang lagi murung terdiam saja, Mayang segera mendekati Dava, dan Mayang janji akan mempertemukan Dava bersama mamanya. Setelah Dava dan mamanya bertemu di sebuah kafe dekat sekolah, tiba-tiba si mama Dava mengancam Jordi, kalau Jordi mau anaknya, Jordi harus tebus 500 juta. Akan tetapi, Jordi tidak mau. Aku minta tebusan 500 juta. Wow. Kemudian Jordi menceritakan kepada Mayang masalah Dava dan juga si mamanya itu. Ternyata, Dava itu bukan anak kandung Jordi. Dava anak dari saudara Jordi yang sudah meninggal, dan si mama Dava yang bernama Tiara adalah mantan istrinya Jordi. Jordi dan Tiara dulu sempat menikah dan merawat Dava di waktu kecil. Akan tetapi, Tiara kepergok selingkuh dan Jordi menceraikan Tiara. Jadi ibu bapaknya Dava sudah tiada, dan merekalah yang membesarkan Dava. Cepat kamu pergi dari sini, atau kamu nggak dapat sepeser pun harta gondong dari aku. Setelah mereka menemukan Dava yang ditinggalin oleh si Tiara, kelihatannya Mayang sudah merasa dekat betul sama Dava, dan pada akhirnya, Jordi mengucapkan terima kasih kepada Mayang, dan Mayang langsung diajak bekerja di kantornya Jordi. Untuk membuat anak-anak makin semangat belajar dan sekolah, sekolah mengadakan camping bersama anak-anak. Jordi dan Mayang juga ikut meramaikan acara tersebut. Momen kedekatan di antara mereka mulai terjalin. Dikarenakan kedekatan Jordi dan Mayang yang sangat meresahkan, ternyata
Dea juga menyukai Jordi, dan Dea merencanakan sesuatu agar Mayang dan Jordi tidak dekat lagi, di mana Dea mencelakai Dava dan menuduh Mayang yang melakukannya. Hubungan di antara Mayang dan juga Jordi jadi retak. Gara-gara ibu Mai kan. Dan nasib Mayang sangatlah apes, sudah difitnah oleh sahabatnya sendiri, ditambah lagi Dea juga menjelek-jelekan Mayang kepada kepala sekolah, dan pada akhirnya Mayang dipecat oleh kepala sekolah. Dan sekarang ibu saya pecat dari sini. Kemudian kita dibawa ke rumah sakit, di mana Dava mengatakan kepada Jordi bahwa yang menghalangi ia jalan adalah Dea, bukan Mayang yang membuat Dava jatuh. Mendengar itu, Jordi sangat merasa bersalah kepada Mayang. Jalan aku dihalangin Bu Dea. Di hari berikutnya, Jordi dan Dava datang ke rumahnya Mayang, akan tetapi Mayang tidak ada di rumah, karena Mayang sudah naik travel, karena Mayang mau keluar kota, dan Jordi serta Dava menyusul Mayang, dan di sana Jordi meminta maaf dan juga menyampaikan isi hatinya kepada Mayang. Kalau aku cinta sama kamu, Mai. Dan tentu saja pelajaran yang dapat kita ambil adalah, selalulah cintai sebuah pekerjaan, di mana kala sebuah pekerjaan akan membawa kita kepada jodoh pula. Apa sih, garing? Sampai jumpa di konten berikutnya guys.